materi ya oleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Robi Israeli Sadri wa Amri wa Lisan Qawli semangat malam. Semoga kita dengan silaturahmi via Zoom ini memberikan satu jalan untuk bersama-sama untuk memberikan pengalaman masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu di sini semua punya pengalaman sendiri, tapi yang harus kita prioritaskan adalah sejauh mana keyakinan, kesemangatan, dan kerja keras kita semua. Saya yakin di jaringan Prime Team semua ini adalah calon peraih luxury, insya Allah, karena PTBS ini memberikan solusi, memberikan peluang kepada kita bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang kaya berkah. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari bebas hutang, bisa terselamatkan yang namanya dosa-dosa riba. Saya yakin Bapak Ibu di sini masih punya hutang, karena tentunya orang-orang yang bergabung di PTBS ini adalah ingin selamat dari siksaan yang namanya hutang piutang. Sebelum kita wafat, meninggal, jangan sampai kita mewariskan hutang kita kepada anak cucu kita. Karena kita tahu malaikat pencabut nyawa datang ke manusia itu per 21 detik setiap harinya. Bagaimana kita meninggal dalam keadaan berhutang, itu yang harus kita perjuangkan. Mudah-mudahan dengan perjuangan dengan wasilah PTBS ini menjadikan bahwa kita wafat dalam keadaan tidak punya hutang, karena manusia untuk berjuang bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi terhadap keluarganya adalah memaksimalkan usaha di perusahaan PTBS. Saya lakukan bisnis PTBS ini 100% offline. Saya lakukan, kalau awal saya lakukan karena saya lihat bahwa kenapa saya gabung di perusahaan PTBS. Terus terang yang sudah saya sampaikan sebelumnya, alhamdulillah saya tidak ada yang prospek Bapak Ibu. Tidak ada yang prospek, tapi alhamdulillah Allah tunjukkan saya masuk di perusahaan PTBS itu dengan wasilah ada orang yang memasukkan saya ke grup bagi-bagi Pajero, bagi-bagi rumah 1 miliar, dan ya apa ini benar atau tidak, karena saya jujur selama saya bekerja, selama saya kuliah S1, S2, saya nggak pernah menjalankan bisnis yang namanya network marketing. Boleh dikatakan saya tabu, saya tidak mengerti jalankan bisnis ini seperti apa. Tetapi saya lihat kok yang dapat di perusahaan PTBS kebanyakan adalah orang-orang yang biasa, seperti orang ojek online, terus juga tukang bakso, terus juga pokoknya orang-orang yang saya lihat ini kok bisa gitu kan, tukang bangunan, dan sedikit-sedikit ternyata ini adalah kisah yang bisa menerangkan dan lain sebagainya, bahwa support system tahun 2017 mungkin luxury saya bisa sampai 9, seperti Pak Haji Suroto Jafir, seperti Abdul Ghani. Saya gabung ini kemarin 2021, saya gabung 5 bulan, alhamdulillah saya tembus motor 20 juta, dan closingan saya sekarang ya bertambah dan bertambah, alhamdulillah. Saya katakan tadi disampaikan oleh Mas Rian, Mas Dani, Abdul Ghani, karena gabungnya lebih awal semangat dan dia berjuang. Kita pun sama semua. Kita bergabung sekarang, maksimalkan internal spirit kita,
Bagi yang bisa offline, lakukan offline. Nah, seperti Kang Tatang dan lain sebagainya. Dan jujur saya gabung di Priority, saya jual mobil. Tanya ke Mas Algian, sponsor saya Mas Algian. Tadinya saya mau masuk Priority, cuman waktu itu saya punya orang tua saya sakit, saya jual mobil, dan mobil itu saya bagi dua, 30 juta 100 saya gabung di PT BES, dan 30 juta itu ya saya pakai untuk membantu orang tua saya yang sakit. Alhamdulillah orang tua saya semakin mungkin saya pernah cerita dulu bahwa ketika saya gabung di PT BES, orang tua saya menyaksikan, ibu bapak saya menyaksikan saya gabung di PT BES, tapi ketika saya sudah gabung di PT BES, kedua orang tua saya wafat. Ibu saya wafat, bapak saya wafat dalam waktu 2 minggu. Tapi di situ saya semakin berjuang, semakin semangat, karena saya akan memberikan kontribusi buat keluarga saya, ibu bapak saya yang di alam kubur, bahwa ketika nanti saya dapat luxury, insya Allah, dan saya akan sodakokan 1,67 miliar kepada kedua orang tua saya. Niat saya adalah bangun masjid. Karena saya lihat itu waktu saya ikut SLC, ada seorang polisi dengan istrinya sudah, kalau dikatakan kalau saya sudah dapat luxury, saya akan berikan uang luxury ini adalah untuk bangun masjid. Dan saya pun akan lakukan itu. Saya terus terang aja, perusahaan di PT BES awalnya saya tidak ngerti. Apa itu multi level, saya tidak ngerti. Tapi saya jalankan pelan, sedikit. Tetapi ketika saya jalankan, saya terus terang aja, saya dapat 180 box. Dan 180 box itu saya tidak ngerti produk-produknya. Saya tidak tahu apa itu LVN Kalsi, Habsro. Pada waktu itu saya, pada saat sama Mas Algi, produk apa yang akan diambil, saya tidak tahu. Yang tahu itu hanya Eco Racing doang. Dan itu Piaggio, saya ambil LPN Day Cream, sekian, ini sekian. Ketika itu nyampe produknya ke rumah, saya bingung apa yang harus saya lakukan. Tapi saya yakin satu saat Allah akan nolong saya. Nah, saya prospek kepada orang-orang hebat seperti rektor dan sebagainya. Saya itu sodakohkan. Saya produk saya kasih 4 biji, 4 box. Saya tidak peduli barang saya itu nanti nilai hasilnya berbentuk uang atau apa, karena kan kalau 180 box dikali 250.000 kan itu nilainya 45 juta kalau kita jual. Tapi kembali lagi, produk itu nggak tahu untungnya di mana. Yang pasti produk-produk itu banyak saya sodakokan, baik untuk dari istri saya atau dari saya sendiri. Saudaraku yang berjuang di PT BES, bersemangatlah, ikhtiarkan, maksimalkan. Karena saya katakan bahwa saya di PT BES ini bukan sebagai sales, tapi saya sebagai informer. Apa itu informer? Informer ini adalah memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya dari tukang kacang goreng sampai DPR RI, saya prospek. Alhamdulillah semuanya ada jalan. Setiap hari saya keluar, berangkat pagi, bahkan setelah subuh saya keluar. Sampai jam 10 saya pulang, bahkan jam 9. Itu saya lakukan setiap hari. Saya sampaikan kepada tukang bubur, tukang bakso, bahkan tukang kacang goreng yang dia tidak punya handphone, saya prospek. Saya masuk ke pasar-pasar tradisional, ketemu yang namanya apa? Toko kosmetik, toko baju, toko beras. Saya bikin apa namanya? Semacam ini. Ini saya bikin apa namanya? Brosur ya. Ini bersama PT BES kita bisa umroh, bisa haji, gratis, solusi bebas hutang dan riba, memiliki kendaraan, motor, mobil, rumah tanpa nyicil, tanpa DP. Nah, ini sebagai modal saya berikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan saya berhenti di apa namanya, di lampu merah.
Di lampu merah saya bawa motor, saya berhenti, saya kasih. Ibaratnya mau apa namanya, kita kasih informasi. Nah, saya lakukan ini kenapa? Karena saya yakin dengan wasilah ini pasti orang akan menjadi penasaran. Ini bebas hutang riba, memiliki motor, mobil, cash tanpa DP, tanpa kredit, maksudnya gimana? Nah, ini saya lakukan. Dan alhamdulillah dengan wasilah saya duplikasi, edukasi kepada kawan-kawan saya, itu semakin mengakar. Dan terus terang aja ada dari sponsor lain, dia sudah gabung 2 kali tapi nggak berjalan. Ketemu dengan saya prospek dan alhamdulillah dia bisa gabung pakai ID yang lain, pakai ID anaknya. Dan alhamdulillah ya dengan sendirinya berjalan dengan baik. Saudaraku, saya yakin 1,67 miliar di PTBS jelas. 20 juta, 150 juta, 500 juta, dan 1 miliar. Itu jelas sekali. Nah, ditambah lagi, apalagi kalau kita levelnya yang lebih tinggi, itu lebih bagus. Saya katakan ke founder saya yang tinggi, Pak Haji Suroto, saya ketemu Pak Haji Suroto, saya sampaikan Pak Haji luar biasa. Luar biasa perayaan rewardnya. Dia katakan bukan luar biasa, tapi saya bisa begini karena ente semua di bawah. Saya pun akan begitu nanti. 2022 kita nanti bicaranya 2026-27. Kita doakan PTBS dijaga Allah, produk-produknya luar biasa, mungkin bisa lebih dari produk yang akan dikeluarkan oleh perusahaan PTBS. Karena saya lihat bahwa PTBS ini dari tahun 2017 sampai sekarang eksisnya luar biasa. Saya senang kalau saya prospek berdebat dengan orang-orang multi level, senang sekali. Kenapa senang? Karena saya banyak belajar di situ. Tapi ya kembali lagi bahwa di PTBS ini adalah perusahaan yang memberikan solusi di atas solusi. Kenapa saya katakan solusi di atas solusi? Ada produk yang namanya Promil, program hamil. Saya sudah 4 orang prospek, dia gabung di PTBS bukan karena reward, tapi karena ingin punya anak. Alhamdulillah saya sudah dapat 4. Dia tidak bicara reward-rewardnya, yang penting dia punya keturunan. Itu yang pertama. Terus PTBS ini memberikan solusi di atas solusi, maksudnya adalah kita bisa bangun masjid, saudaraku. Kita ngasih uang 10.000, 5.000. Alangkah bangganya, alangkah bahagianya. Kalau kita bersedekah langsung 1,67 miliar. Berikan kepada umat Islam, jangan sampai umat Islam ini bangun masjid minta-minta di jalan. Nah, kita berjuang di situ. Saya gabung yang eksekutif. 15 usaha dikali 1,67 miliar. Artinya bahwa kita ini bisa banyak beramal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa bantu yayasan-yayasan. Saya yakin kawan-kawan di sini pengen juga ingin memberikan kontribusi untuk amal akhirat. Hidup kita berapa tahun sih? Ada yang 40 tahun, 50 tahun. Nah, reward-reward yang diberikan PTB seperti Pajero, rumah 1 miliar, itu sebenarnya bonus-bonus yang berjuang. Kita nggak bisa melihat menonton orang yang sukses, tapi kita nggak gerak. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan online, ya lakukan online. Lakukan offline, ya offline. Dan saya yakin teman-teman saya yang ada di Prime Team adalah teman-teman yang ingin sukses. Sukses dunia dan sukses akhirat. Kejar akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Kita dengan wasilah PTBS, dengan amal soleh, kita bisa memberikan usaha kepada masyarakat, memberikan peluang, memberikan bisa hidup sehat. Hidup sehat itu gimana? Kalau orang-orang sakit dan lain sebagainya, kan kita bisa minum produk yang dari PTBS, seperti LVN Kolagen, Hapso, Evitgo, susu kambing, ya kan? Dan produk-produk yang lainnya. Saya terus terang aja meyakinkan kepada siapapun, saya tidak pernah gentar. Dan saya tidak pernah malu. Mental saya sudah teruji. Bahkan kawan saya yang mengajar S3, dia jurusan marketing, dia katakan ente salut.
gua S3 ngambil marketing tapi gua nggak mampu kayak ente. Ente bisa masuk pasar sendiri, prospek dan lain sebagainya. Saya nggak mampu. Nah, artinya apa? Di situ memberikan positif kepada siapapun bahwa kalau kita ingin sukses ya berjuang dari sekarang. Sukses emang sulit, namun lebih sulit kalau kita tidak sukses. Sukses itu perlu proses. Kenapa Abdul Ghani luar biasa semangatnya? Karena yakinnya 1000%. Abdul Ghani 1000%, saya 100.000%. Pak Suroto 100.000%, saya 1.000.000%. Bahkan saya harus bisa seimbang bagaimana saya bisa sejajar dengan owner kita, Pak Haji Febrian Agung. Kita kan cita-cita kan apa ya namanya, impian kan nggak beli, nggak bayar. Makanya mindset kita ini, grow mindset harus ditingkatkan. Kan ada fixed mindset, ada grow mindset. Kalau fixed mindset ini kan gini, wajar dia bisa sukses karena anak pejabat, wajar dia sukses karena dia anak pengusaha. Saya mah orang biasa, nggak mungkin saya seperti dia. Nah, itu fixed mindset. Nah, itu hal-hal yang gitu, pikiran begitu jangan dipelihara. Kita lahir ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Kita dalam keadaan suci semua. Kenapa orang-orang seperti Bill Gates, ya kan? Mereka sukses karena mindsetnya grow mindset terus. Mumpung kita ada umur, mumpung kita masih muda, tingkatkan grow mindset. Negara kita ini penuh hutang. Kita hutangnya triliunan, presiden kita. Jangan sampai, makanya bagaimana para menteri ini kita prospek, mudah-mudahan mereka bisa memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terkesan kan yang saya lihat ini, lah ngapain lah ikut-ikutan bisnis kayak begitu. Ada yang begitu, ada yang mencibir dan sebagainya. Saya prospek dokter, saya prospek dokter. Gua nggak percaya kayak begitu. Sekarang karena saya yakin, saya balik, lu punya mobil apa? Lu mobil juga Pajero second, padahal saya pakai motor. Kenapa saya katakan itu? Karena saya meyakinkan dia. Lu kalau sukses, lu gabung di PT BES. Lu jadi dokter juga nggak sukses. Saya sampaikan begitu. Itu artinya ketika komunikasi, dokter itu yang sudah kita dekat. Tapi kalau dokter yang belum kita kenal ya jangan. Kadang kan ada perselisihan, perdebatan dan sebagainya. Alhamdulillah saya prospek kemarin closing priority Ketua DPR RI dari Komisi Fraksi Ketua Komisi 8 DPR RI. Alhamdulillah closing yang priority kemarin transfer ke saya 62.600.000 langsung transfer. Nah, terus di situ saya ketemu DPRD DKI Pak Ahmad Ruslan, beliau dari PKB. Alhamdulillah, insya Allah beliau akan segera menggabungkan diri. Saya kasih produk Soliris kemarin dan sudah dipraktekkan di Jakarta. Tadi pagi saya kirim lagi Soliris. Pak Haji bilang, berapa Pak Irwan harus ditransfer? Nggak usah Pak, pakai aja sama Bapak Soliris. Nah, akhirnya semangat. Bahkan beliau mengatakan, nanti Pak Irwan siap ke Jakarta, saya akan kumpulkan teman-teman saya di sana, nanti kita prospek eco farming. Jadi ternyata kita strategi ketika ketemu dengan siapapun, ketika yang diajak bicara ini siapa. Dan sebaik kita jangan bicara eco racing, tapi kita bicaranya adalah produk pertanian. Karena eco racing itu sudah kedengarannya itu orang malas mendengarkannya. Tapi ketika saya jelaskan bahwa produk PT BES ini jauh lebih hebat daripada produk-produk yang lain, insya Allah saya yakinkan begitu. Ditambah lagi produk PT BES ini adalah produk-produk yang ditolong Allah. Kenapa ditolong Allah? Seluruh mitra yang bergabung di PT BES, mereka mengikuti kegiatan itikaf atau yang disebutnya SLC atau disebutnya minta pertolongan selama 72 jam. Kita di sana belajar sunnah, bagaimana kita belajar menghidupkan membiasakan diri untuk sholat di awal waktu. Kita membiasakan sholat
dan lain sebagainya. Dan di sana kita banyak belajar. Dan ketika kita itikaf, kita berdoa, ya Allah yang punya hutang lunasi, ya Allah yang punya penyakit sembuhkan, yang punya masalah dengan keluarga sembuhkan, berikan solusi dan lain sebagainya. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan lain, ya karena saya belum pernah menjalankan bisnis yang lain, baru hari ini ya saya katakan bahwa PTBS ini adalah TOV, top banget. Dan mudah-mudahan sekali lagi saya memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada kawan-kawan yang sudah gabung di sini. Jangan sering ikut Zoom tapi tidak action. Di sini kan bisa offline, bisa online, bisa banyak belajar. Kemarin itu dari Pak Pendi kalau nggak salah, nelpon saya di atas saya. Beliau ingin gimana caranya, saya berikan solusi. Bahkan jaringan yang crossline saya pun ingin meminta saya memberikan informasi atau menduplikasi, dan itu bukan jaringan saya. Cuman ya saya bilang tadi, kalau dekat nggak masalah, cuman jaraknya jauh. Di Cilegon, kalau saya Serang, artinya saya katakan bahwa kita memberikan keyakinan kepada siapapun, itu modalnya dari kita. Memiliki integritas, lakukan semuanya dengan ikhlas dan banyak belajar. Yakinnya jangan 100%, yakinnya totalitas, selain kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaringan-jaringan saya alhamdulillah, ada yang aktif, ada yang tidak, ada yang aktif, ada yang tidak. Saya tetap semangat. Apa yang disampaikan sama Kang Aldi itu benar, bahwa kita ini harus semangat. Kalau nggak semangat ya gimana lagi? Bisnis kita ini adalah bisnis sendiri. Alhamdulillah poin saya, ya mudah-mudahan sebelum Lebaran saya sudah dapat mobilio insya Allah. Nah, tentunya atas doa-doa dari Prime Team, doa-doa dari teman-teman kita, mudah-mudahan yang Zoom hari ini semuanya, mudah-mudahan kita semangat semua. Saya sampaikan informasinya, ikut Zoom tapi nggak action, ya buat apa? Lakukan action. Zoom lakukan, action lakukan. Maksudnya apa? Online lakukan, offline lakukan. Jumpai umat. Sampaikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Closing atau tidak, saya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting, tapi kalau ngasih nomor handphone ke mereka? Ya, pasti. Ngasih, ya? Pasti. Teleponnya saya minta, nomor handphone saya kasih, pasti itu. Itu follow up yang harus kita ini. Setelah itu kita prospek, follow up melalui handphone. Nah. Terus ketika misalnya Pak Irwan ketemu pedagang ya, yang misalnya menengah ke bawah dulu nih ya, apa yang Pak Irwan lakukan pertama kali ya untuk membuka perkenalannya? Begini Mas, misalnya saya mau makan bubur subuh nih ya, pagi-pagi saya berhenti makan bubur, alhamdulillah itu biasanya ada orang aja di samping saya. Nah kan kita silaturahmi di situ Mas, kita ngobrol ya kan, sambil makan ya kan. Nah artinya kita bangun dulu komunikasi, tapi jangan ke PTBS. Kita komunikasi dulu biar nyaman dulu. Kerja di mana Pak sehat. Kita ini ketemu dengan kalimat la ilaha illallah. Bapak saudara, saya saudara. Nah, gitu Mas. Nanti dengan sendirinya komunikasi itu akan seirama. Nanti di situ kita pelan-pelan berikan masukan dari perusahaan PT Bandung Eko Sinergi Teknologi ini, Mas. Oke, kayak gitu ya. Nggak bisa diterima ya sama teman-teman ya. Nah, ketika Pak Irwan ketemu misalnya prospek-prospekan yang emang kalangan menengah ke atas atau dia pendidikannya tinggi. Nah, Pak Irwan biasanya masuknya kayak gimana tuh? Boleh dijelasin? Kalau saya menengah ke atas,
Itu biasanya itu bisa lewat teman saya. Saya punya teman yang ibaratnya menengah ke atas. Kemarin ya, saya closing reguler ngambil Econak High Power. Dia seorang pejabat di Kabupaten Serang dan beliau ini adalah kabag hukum. Beliau langsung ngambil reguler, ngambilnya Econak dan langsung bayar cash 7 juta, Mas. Saya nggak tahu keajaiban di situ seperti apa. Tapi biasanya kalau saya mau berangkat, saya ngambil air wudhu, saya sodako, saya banyak istighfar di situ, di jalan. Saudaraku, saya prospek ini pakai motor, saudaraku, karena mobil saya jual. Yang saya prospek ini punya Fortuner, punya Pajero, saya enggak peduli. Saya datang silaturahmi, alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Yang penting kuncinya adalah yakin. Nah, ayat berapa? 2 yang kulillahu mamalikal mulki tulkil mulka. Nah, itu kita baca ulang-ulang. Saya terus terang aja, Mas, saya kalau prospek, saya di jalan, saya bawa motor, saya sering nangis. Saya ngelihatnya. Saya ngelihatnya, saya ke langit, Mas. Saya berdoa sama Yang Maha Kuasa, ya Allah berikan kemudahan. Muhammad. Kenapa saya nangis, Mas? Kenapa saya nangis? Karena saya ingat ibu bapak saya yang di alam kubur. Itu yang harus saya perjuangkan, Mas. Ibu bapak saya ada di alam kubur, anaknya berjuang. Saya ingin bangun masjid buat kedua orang tua saya. Amin. Itu yang menjadikan saya yakinnya 1000%, Mas. Betul, Pak Irwan. Bahkan Jokowi, kalau ada link ke Jokowi, saya prospek Jokowi, Mas. Kalau ada link Jokowi. Cuman kan Jokowi kan nggak mungkin. Percaya, Jokowi nggak yakin. mungkin. Ya, saya selalu didorong sama Pak Rusdi. Masya Allah. Makanya saya terus terang aja berjuang di PT BES ini. Kalau reward, saya ingin dapat Pajero, ya dulunya juga saya punya mobil, Mas. Artinya sebagai kaki saya. Tapi ketika saya berjuang di sini, ya mudah-mudahan sebelum saya diwafatkan, sebelum saya meninggal, saya punya amal soleh buat orang tua saya. Biar nanti sama-sama saya di alam kubur bersama kedua orang tua saya. Ya gitu, Mas. Ya, alhamdulillah udah kejawab sih sebenarnya. Ya. Dan alhamdulillah Pak Yandri pun orang soleh. Ketua DPR RI, Ketua Komisi 8, beliau itu punya pondok pesantren 4 hektar. Itu pertama nawarinnya gimana, Pak Irwan? Saya nawarkannya ke beliau itu lewat seminar, Mas. Saya lewat seminar, saya datang ke Pak Profesor dengan Pak Rektor, saya sampaikan, Prof harus semangat. Karena saya sebagai kayak anak sendiri gitu loh, Mas. Kata saya jaringan kirinya Profesor udah banyak, kanannya baru sekian. Kata saya nggak akan bisa maju, kata saya. Gimana caranya Pak Profesor supaya juga semangat kayak saya? Tapi Pak Profesor melihat YouTube saya itu. Dia lihat YouTube saya itu yang luar biasa, lu hebat banget katanya. Lu berani ke pasar, ke sana, ke sini. Itu yang dia menjadikan motivasi. Makanya gue harus berjuang nih di sini di PT BES. Akhirnya dia telepon tuh Kori Internasional. Jadi saya datang ke beliau, saya juga profesor tuh. Akhirnya ya alhamdulillah ketemu Pak Yandri. Kita bikin seminar. Alhamdulillah ya tadi saya yakinnya priority. Makanya alhamdulillah closingnya priority. Jadi segala sesuatu tergantung daripada keyakinan kita. Ya saya terus terang aja kalau offline, saya terus terang aja kalau disebut capek saya, Mas. Tapi saya ada bahagianya, ada senangnya.
Ketika saya capek, saya ingat orang tua. Saya berdoa, ya Allah, keringat saya jadikan amal baik buat anaknya kepada kedua orang tua saya. Amin. Itu Mas yang menjadikan saya tetap semangat, Mas. Makanya saya punya keyakinan bahwa orang tua saya mudah-mudahan dia di sana bahagia, Mas. Ya artinya apa? Saya harus berjuang buat orang tua saya. Jadi kembali lagi kalau reward dan sebagainya ya saya butuh kaki, saya butuh mobil, ya butuh. Makanya saya berjuang dari sekarang. Ya mudah-mudahan usia umur saya kan usia masih muda Mas, 42. Apakah saya nyampe 42 tahun kan nggak tahu. Mungkin saya besok meninggal, nggak tahu. Tapi kalau kita niatnya lillahi ta'ala, ikhlas semuanya kita akan ditolong Allah. Kadang saya kehujanan, kepanasan. Saya kalau pakai motor kan jarang pakai jaket, Mas. Kadang pakai jaket, kadang tidak. Tapi saya indah di situ. Di masjid, di musola, saya datangin marmot-marmot masjid. Saya sampaikan informasi, saya tidak peduli. Bahkan saya sampaikan kalau kucing punya KTP, saya prospek dia. Karena kucing nggak punya KTP, yang nggak bisa diprospek kan begitu. Cuman yang nggak saya prospek, PSK belum pernah saya prospek. Tahu PSK Mas? Belum pernah saya prospek. Tapi bisa aja sih pakai Econak High Power kan, banyak begitu. Kalau selanjutnya kita prospek. Ya artinya belum saya prospek. Artinya semua udah saya prospek Mas. Semua udah saya prospek. Canggih Pak ya. Pejabat-pejabat di IAIN, guru, kepala sekolah, tukang parkir, tukang baju keliling, tukang bakso, tukang bubur. Ya cuman tadi Jokowi mungkin nggak akan saya prospek Mas. Tapi kalau sekelas menteri, insya Allah saya akan prospek lewat anggota DPR RI, insya Allah. Mungkin gimana itu, cara menanggapi kalau ada calon mitra yang negatif thinking gitu? Wah ini MLM ya, bisnis apa sih ini? Pak Irwan cara menanggapi? Saya terus terang aja senang yang begitu Mas. Kemarin saya prospek lurah Pengampelan. Disampaikan sama teman saya Pak Roni. Pak ini temannya Pak Roni. Kata Pak Roni, sampaikan Pak Lurah, saya punya bisnis bagus nih katanya. Bisnis ini bisnis bantu umat, solusi bebas hutang. Caranya gimana? Caranya nyari orang. Udah di dalam benak pikiran Pak Lurah, nyari orang itu multi level. Udah dari situ saya dengerin aja kan. Karena Pak Roni itu baru gabung, belum bisa menyampaikan. Ya udah Pak Lurah ngoceh tuh kejelekan multi level itu. Bahkan sekampung dia ya banyak juga yang dirugikan. Akhirnya dari situ pas menjelang mau asar, saya bilang ke Pak Lurah, kalau bisa kita sholat asar dulu, kata saya. Oh ya udah silakan katanya. Ya karena dia bilangnya silakan, ya saya sholat sendiri kan begitu. Saya sholat. Setelah saya sholat, ya saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah saya sampaikan. Setelah selesai sholat, saya ngobrol lagi, saya dengarkan Pak Lurah. Dari situ, saya bilang ke Pak Lurah mohon maaf, boleh nggak saya memberikan informasi ke Pak Lurah? 10 menit lah, kata saya kan. Akhirnya saya sampaikan. Sampaikan bahwa yang dikerjakan oleh Pak Lurah dan teman-teman di masyarakat ini, ya sebenarnya mereka bukan dirugikan, belum berhasil. Satu saat akan berhasil Pak Lurah, kata saya. Apalagi Pak Lurah ini kan orang hebat. Pak Lurah ini kan punya power, punya massa. Nah, terus saya sampaikan perbedaan antara multi level dengan PTBS ini. Saya katakan bahwa PTBS ini juga jaringan sih, kata saya. Karena jaringan ini kan tetap yang dicari ini ya orang. Nah, sekarang Pak Lurah. Pada saat Pak Lurah jadi lurah, Pak Lurah butuh siapa? Butuh orang kan? Butuh masyarakat kan? Butuh tim sukses kan? Nah, iya katanya. Nah, Pak Lurah bisa jadi lurah karena siapa? Karena masyarakat kan? Iya, ya PTBS juga begitu. Kita bisa sukses karena kita mencari orang, dan orang ini yang memberikan kontribusi kepada yang di atasnya. Karena apa? Karena ini akumulasi poinnya dari bawah ke atas. Ini saling terdongkrak. Nah, itu saya sampaikan ke dia. Akhirnya saya jelaskan
PTBS ini tidak mengandung maisir, PTBS ini tidak mengandung boror, apalagi riba. Kalau riba ini ya solusinya dari PTBS. Coba bayangkan Pak Lurah, multi level berapa nilainya yang diberikan oleh perusahaan multi level kepada mitra, ada enggak? Paling komisi penjualan, paling juga jalan-jalan. Cuma hanya situ, dan itu kekuatannya nggak akan lama. Multi level itu paling kekuatannya 3-4 tahun, setelah itu hilang. Nah, kenapa saya berikan keyakinan ke Pak Lurah? Karena Pak Lurah juga seolah-olah dia menjatuhkan daripada ini sama halnya dengan PLBS. Nah, dari situ alhamdulillah akhirnya dia nerima. Kata saya, di PTBS ini Pak Lurah nggak usah harus belanja setiap bulan. Ya kalau karena produknya bagus, ya Pak Lurah bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau kalau bisa setahun sekali. Kata saya, ya nggak mungkin lah kalau sekelas Pak Lurah. Pak Lurah juga kan butuh namanya sehat juga kan, hubungan badan juga harus fit. Saya tanya, berapa umur Pak Lurah? Dia bilang 53. Ya Allah, masih muda. Kata saya, Pak Lurah. Ada produknya Econac High Power, cacing jadi naga. Kalau nggak percaya Pak Lurah, pakailah. So, saya kasih tuh Econac High Power. Nah, dari situ alhamdulillah menerima daripada PTBS ini. Saya sampaikan Pak Lurah, kumpulkan masyarakat Pak Lurah, saya akan berikan sosialisasikan edukasi tentang apa itu multi level dan apa itu yang kita jalankan di PTBS itu. Kalau orang bahasa mungkin disebutnya PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, akhirnya positive thinking, yang negatif thinkingnya dia hilang, positive thinking, akhirnya alhamdulillah dia akan segera menggabungkan diri. Oh, dahsyat ya. Jadi itu ya. Kadang buat mitra-mitra itu ketika ketemu yang negatif itu udah jiper duluan dan kita ke bawah negatif. Kalau Pak Irwan kan ya, harus nyebar. Ya. Jadi kalau ketemu negatif ya kita positifin terus. Kalau kita nggak sanggup, daripada ke bawah negatif mungkin tinggalin dulu, nanti ketemunya lagi besoknya. Tapi kalau lebih baik lagi kita terus berpositif pada Pak Irwan. Kalau saya positif Mas kalau saya positif, jangan sampai negatif saya ke bawah dia. Nah gitu. Nah, sebaliknya bagaimana positif saya nular ke dia. Nah, jadi karena Pak Irwan ini punya internal spirit teman-teman, karena punya internal spirit, punya niatan untuk dapat reward itu untuk bangun. Itu internal spirit itu ketika niatnya untuk amal ibadah akhirat. Ya, banyak orang yang pengen dapat luxury Pajero akhirnya kalah dengan orang-orang yang punya internal spirit untuk amal akhirat. Ini boleh dicontoh nih ya Pak Irwan ya. Boleh dicontoh, nanti teman-teman bisa ngikutin channelnya Pak Irwan ya. Apa nama channelnya Pak Irwan di YouTube? Irwan PTBS. Irwan PTBS ya. Di situ ada ya cara ketika Pak Irwan prospek direkam ya. Saya Irwan PTBS itu tidak ada reward yang saya perlihatkan. Irwan dapat Pajero rumah 1 miliar, tidak ada Mas. Tapi semuanya perjuangan saya di situ. Nah, kalau Dhani Abdul Ghani yang dilihatin perjuangannya enggak ada. Saya ingin tahu YouTube Dhani Abdul Ghani yang perjuangannya beliau. Kalau bisa di-share di grup. Waktu dulu video-videonya. Kalau Mas Algi kan dari YouTube ya, artinya lancar gitu. Kalau saya ya gerusak-gerusuknya mungkin ya kayak Pak Jokowi itu, orang bilang datang ke pasar gitu. Tapi ya alhamdulillah dengan semangat saya, ya mudah-mudahan kita semuanya menjadi semangat juga gitu loh Mas. Nah. Oke, coba Kang Arif dibuka tanya jawab dulu, mungkin 1-2 orang bertanya sebelum ke Kang Tata. Kayaknya udah 11 nih. Saya mau nanya, boleh kita buka tanya jawab. Halo Kang. Halo. Ini 2 pertanyaan dari mitra-mitra ya, yang lain mungkin. Ada tambahan nanya. Ini yang berisik yang mana ini? Untuk mitra mungkin yang ingin bertanya silakan ya. Masya Allah dahsyat nih, terbawa suasana kita ya. Perjuangan Pak Irwan ini sangat Masya Allah sekali ya.
Untuk mitra silakan ya, satu orang ataupun dua orang yang ingin bertanya ke Pak Irwan langsung ya, cara prospek offline seperti apa mungkin ya. Ada yang masih kurang paham silakan. Assalamualaikum Pak Irwan, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalan dulu? Oh, saya Kang Awang dari Depok. Siap, mantap. Ya, salam. Boleh nanya nih Pak Irwan. Assalamualaikum Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kan ini ya Pak ya, sebagai dosen ya Pak. Nah, Betul. aktivitas sehari-harinya Pak, ngajarnya atau gimana? Kemarin itu kan offline ya Mas. Offline. Jadi offline itu saya pasti keluar. Kalau ngajar saya ngajar. Oh, tetap ngajar ya Pak ya? Tetap ngajar. Cuman saya kebanyakan saya prospek. Tetap. Ngajarnya Jadi, offline atau offline? Offline apa online Pak? Offline. Oh, iya. Offline, ngajar offline, online-nya saya ketemu umat gitu kan. Jumpa umat. Kebalik. Online. Kebalik. Offline-nya ketemu umat, online-nya saya ngajar. Nah, Oh begitu. iya. Oh, Bapak berarti ngajarnya online ya Pak ya? Dan bahkan nanti kalau sudah ketemu offline berjalan, saya prospek mahasiswa saya semua itu Mas. Masya Allah. Kenapa saya prospek? Karena rektornya, pimpinannya itu gabung di PTBS. Oh iya. Iya, jadi saya punya power, punya kekuatan di situ. Kan saya memberikan peluang buat mereka. Bahasa saya, lu pengen S2, S3 dari mana modalnya? Modalnya dari orang tua terus. Kayak Kang Ahmad, kan luar biasa ini mahasiswa. Iya. Jadi insya Allah semuanya akan memberikan peluang-peluang yang baik buat kita semua. Oke, Saya siap. ini saya cerita sedikit. Saya 3 minggu yang lalu itu dari Bali, namanya Abdurrahim. Dia lihat YouTube saya PTBS. Irwan PTBS, dia lihat luar biasa saya sana sini, akhirnya dia nelpon saya. Padahal waktu itu dia ikut seminar di Jember. Kata saya, kok Mas kenapa nggak ikut di Jember? Enggak lah, saya mendingan ikut sama Pak Irwan aja. Itu akhirnya saya luar biasa, Pak Irwan ini prospeknya ekstrim. Akhirnya kita video call sama Abdurrahim tuh. Video call, setelah itu dia kirim KTP semua, kirim ke saya. Dia bilang saya mau ikut reguler, saya mau jual motor. Pak Irwan juga jual mobil katanya, masa saya nggak bisa? Ajaib Gitu kan? luar biasa. Itu ketemunya di kayak Mas Algi tadi, YouTube tadi. Itu pas hujan deras. Bahasa ya Allah, bahasa ini Bisa kayak bisa gitu ya ya. udahlah, saya positive thinking. Gitu. Ya itu salah Berarti satu Mas. Keajaiban berarti itu Pak ya. Keajaiban. Kerja keras kita ini insya Allah akan mendapatkan hasil. Insya Allah. Saya pulang, pernah saya pulang jam 2. Jam 2 dan alhamdulillah closing itu. Closing yang reguler. Closing ngasih DP 1 juta. Akhirnya saya makan nasi goreng, saya closing saya prospek lagi tuh nasi goreng. Closing lagi tuh Pak? Belum, kalau itu belum. Artinya saya katakan tadi bahwa selagi kita sehat, ketemu orang sampaikan aja. Kemarin kan saya juga mengadakan kegiatan di masjid kita, ketemu dengan siapa namanya, Ustadz Yasir Arafat, yang beliau imam di SLC. Ya. Beliau kan sebagai Pak. beliau kan penceramahnya di sini. Alhamdulillah kita banyak sharing dan lain sebagainya. Begitu Pak. Jadi kembali lagi bahwa kita perjuangkan di PTBS ini Pak. Jangan main-main, harus serius Pak. Jangan. Harus serius total lah, insya Allah ya. Semua di teman-teman kita ini semangat terus Pak. Gak usah ini. Saya terus terang aja, mohon maaf. Bahasa saya begini. Sekarang lu gaji berapa? Lu PNS dari diangkat sampai pensiun dapat nggak 2 miliar? Hitung, nggak nyampe, ya udah. Berarti di PTBS saya katakan 1,67 miliar itu nambah. Gabung yang paling basic. Tapi perjuangkan di sini. Perjuangkan gimana ya? Artinya apa? Tetap itu jangan ditinggalkan. Lu kan banyak teman juga sana sini yang ngobrol aja. Yang ngobrolnya ya produk. Ya, ketua keuangan di IAIN, saya prospek produk. Prospek produk, kebetulan dia punya penyakit gula. Saya sampaikan, saya ngobrol, saya tertarik nih dengan obatnya, kata dia.
Ya kalau tertarik dengan obatnya harus segera gabung Pak. Beli obat di PT Best untuk sehat, tapi belinya jangan ke saya, belinya Bapak bermitra. Gitu. Akhirnya dari situ kita ngobrol banyak dan sebagainya, dan mereka positif terhadap apa yang saya sampaikan. Saya kalau ada orang yang negatif dan sebagainya, saya senang Mas. Nah, saya senang tuh, saya lawan tuh dengan keyakinan saya. Akhirnya dia nggak bisa ngomong. Dulu saya pernah prospek, ini manajer Tupperware, banyak sekali Tupperware-nya di sana. Saya katakan, Ibu, banyak sekali Bu. Iya katanya, ini saya bingung mau jualnya kemana ini katanya. Lah kata saya, kok bisa gitu Bu? Akhirnya saya jelaskan. Akhirnya ya alhamdulillah dia tertarik di PT Best dan dia gabung, tapi gabungnya baru RS gitu. Jadi macam-macam lah. Saya terus terang aja, insya Allah saya tidak akan mundur sedikit pun. Saya katakan ke teman saya, lu 5 langkah, gua 15 langkah. Masya Allah. Jadi saya duplikasi aja Mas kerjaan saya. Saya datang ke mitra saya, gimana bro? Gini. Ayo sekarang cari orangnya gimana. Alhamdulillah itu teman-teman saya seperti Pak Haipil itu semangatnya luar biasa. Padahal Pak Haipil itu kalau multi level itu benar-benar apa ya namanya? Nggak minat begitu. Tadi saya dibawa sama Pak Haipil ketemu sama Kejati, istrinya di Kejati Banten. Oh, Kejaksaan. Ibu suami kenalnya suaminya guru SMK. Gitu. Jadi duplikasi, ternyata kita punya teman kita gabung ke kita, pasti teman kita ini punya teman lagi. Temennya itu punya teman lagi, pasti itu ngerembet. Tapi kita duplikasi dari atas ke bawah terus. Jangan putus di situ. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita ini terbatas, teman kita ini terbatas. Pasti kita punya teman punya teman. Nah itu kita bantu terus. Itu yang disebut apa amal jariah itu mungkin begitu. Saya berhenti makan di warteg. Di warteg saya ngobrol, saya prospek, saya kasih. Saya nggak peduli. Orang mau bilang ya maaf ya, orang mau bilang apa, saya nggak peduli. Tapi insya Allah ya kita semuanya tetap semangat. Mungkin itu Mas. Ya, terima kasih Pak Irwan. Semoga menular Pak semangatnya Pak. Amin. Ya. Pasti harus wajib. Nih Pak Rusdi mungkin bisa komentar nih Pak Rusdi, kawan saya nih. Saya alhamdulillah ditolong sama beliau ini. Ini ada orang Pak Rusdi ya, hadir ya? Orang jaringan ini Pak. Motor itu udah lagi nih. Pak Rusdi. Pak Rusdi. Orang yang sangat luar biasa juga nih Pak Rusdi nih. Pak Rusdi. Halo Pak Rusdi. Halo. Perjuangan ini. Ya silakan. Kita minta waktu Pak Rusdi untuk memberikan support kepada kawan-kawan nih. Silakan Pak Rusdi. Boleh. Silakan Pak Rusdi, silakan. Kasih motivasi untuk kita semuanya. Baik teman-teman, terima kasih. Sekedar menambahkan saja, sebenarnya saya juga banyak termotivasi dengan Pak Irwan. Karena memang Pak Irwan ini benar-benar sangat luar biasa. Luar biasanya itu tadi, jadi yang diceritakan Pak Irwan tadi itu benar-benar real. Setiap hari setahu saya Pak Irwan pasti keluar. Mau ada tujuan atau tidak tujuan pasti keluar beliau nih. Dan juga lalu memang terkadang saya tapi harus tetap evaluasi Pak Irwan. Artinya kalau keluar juga terus nantinya, tapi closingnya jarang, nanti Pak Irwannya capek, saya bilang. Tapi karena memang beliau itu istiqomah, terus berjuang, dan memang tidak ada yang sia-sia terhadap setiap perjuangan. Alhamdulillah kemarin itu closing priority. Dan prioritinya bukan orang sembarangan, tapi luar biasa. Itu orangnya ya Ketua Komisi 8 DPR RI, Pak Yandri Susanto. Dan insya Allah berkat Pak Yandri Susanto ini, insya Allah jaringan dari PSS tim ini insya Allah akan ya lebih besar lagi seperti itu. Amin. Ya, kita selalu koordinasi juga, kita selalu evaluasi juga dengan Pak Irwan, karena kita juga terkadang mengadakan ini juga bapak-bapak setelah kita sholat subuh kita musyawarah gitu.
sambil nunggu isyraq, nanti beberapa rekan kita di masjid itu saling memberikan motivasi. Gitu. Dan unit meeting juga kami hidupkan juga di grup ini. Kita ada unit meeting juga setiap minggu. Unit meeting itu nanti kita istilahnya akan mengumpulkan kendala-kendala dari teman-teman yang tidak bisa closing. Nanti di situ kita pecahkan bersama, nanti kita cari solusinya seperti itu. Dan alhamdulillah memang itu sangat manfaat sekali. Unit meeting itu manfaat, home sharing itu sangat manfaat. Karena memang kalau saya itu sudah biasa saya lakukan di bisnis jaringan sebelumnya seperti itu. Karena saya sebelumnya di bisnis jaringan juga, bapak-bapak. Saya ini, bukan saya, istri saya tepatnya, dia di general manager dia. Saya sudah udah biasalah keliling Eropa, ke Asia, ke mana-mana kalau saya. Ya tapi itu tadi yang saya rasakan benar yang dibilang Pak Irwan, ya hanya jalan-jalan seperti itu. Hanya jalan-jalan gitu. Hanya pada saat Pak Irwan mengajak saya bergabung di bisnis ini, Pak Irwan menyebutkan ada kita berbisnis dan berdakwah, di situ saya tertarik. Dan alhamdulillah saya bergabung, kita saling motivasi dengan Pak Irwan, dan alhamdulillahnya Pak Irwan berkembang ininya jaringannya. Dan saya yakin mudah-mudahan Pak Irwan juga sebelum Lebaran ini sudah tembus mobilionya, insya Allah. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Amin, amin. Teman-teman, sedikit dari saya gitu. Oke, makasih Pak Rusdi motivasinya ya untuk kita semua. Ya. Sangat Sama-sama. bermanfaat sekali. Untuk Pak Irwan, makasih juga ya motivasinya, semangatnya juga. Ini sangat dahsyat, luar biasa sekali. Insya Allah ini harus nular ke kita semuanya nih ya, semangat Pak Irwan ini ya. Istilahnya harus nular semuanya. Ini semangat ini dipakai oleh Kang Dhani Abdul Ghani dulu mungkin ya. Nah dia itu kan closing bisa setiap hari gitu. Closing setiap hari, keluar pagi, pulang malam, masya Allah dahsyat. Tapi hasilnya memang tuh ya terbayar lunas gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Mungkin ada yang mau ditanyakan satu orang lagi. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ini mau ke Facebook ADS ya.